Anak ibu yang ada di sini sehat-sehat semua ya. Semangat semua kan? Semangat kan? Nah, coba ibu mau dengar tepuk semangat. Iya, ketahuan ya dari tepuknya udah semangat, tepukannya kuat, semangatnya juga kuat, hebat semuanya ya. Sehat-sehat, aktif semuanya. Baik anak ibu, hari ini kita akan masuk ke topik kita selanjutnya, yaitu berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sudah siap anak ibu? Sudah siap? Oke, sudah siap semuanya? Nah, sebelum kita masuk ke materi atau pokok pelajaran kita pada hari ini, topik kita pada hari ini, ya, apakah anak ibu ada yang mengingat ya pembelajaran kita yang sudah lalu atau sudah lewat? Apakah ada nak yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, Tristan? Pemecahan masalah. Materi sebelumnya adalah pemecahan masalah. Coba bisa dibacakan yang di depan? Iya. Ya, materi sebelumnya yang sudah kita bahas seperti yang disebutkan oleh Tristan tadi, yaitu peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Ya, nah konsep dasar berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis, ya, untuk memecahkan masalah seperti halnya komputer dan proses informasi. Ya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, untuk konsep dan dasar berpikir komputasional ini bukan hanya komputer ya yang dapat menjalankan konsep berpikir ini, tetapi kita sebagai manusia ya dalam menyelesaikan masalah juga menerapkan konsep berpikir komputasional ya secara logis ya, masuk akal dan sistematis secara urut, langkah demi langkah yang dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah. Ya, udah kita pelajari sebelumnya, jadi kita lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran. Ada yang bisa bantu ibu bacakan tujuan pembelajaran ya? Boleh? Hana? Ya, bacakan yang keras ya Hana ya. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan apa itu berpikir komputasional, dapat mengurai langkah-langkah berpikir komputasional, dapat memberi contoh sederhana penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tujuan pembelajarannya sudah dibantu dibacakan oleh Hana, yaitu yang pertama, setelah mempelajari modul ini, anak-anak ibu dapat yang pertama menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Yang kedua, dapat menguraikan langkah-langkah berpikir komputasional. Yang
disebut dengan pemecahan masalah yang berguna dalam berbagai situasi, tidak hanya di bidang komputer. Nah, berarti tadi ya seperti hal sebelumnya, topik sebelumnya, berpikir komputasional tidak hanya bekerja pada komputerisasi, laptop, komputer, tablet, gadget dan lainnya. Tetapi kita sebagai manusia juga membutuhkan berpikir komputasional ini ya untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Ya, berarti bukan hanya pada komputer, tetapi dari kita sebagai manusia juga perlu. Ya, jadi seperti itulah cara komputer menyelesaikan masalah jika kita perintah. Ya, ini ada pertanyaan. Ibu mau tanya, pernahkah kalian merasa bingung saat menghadapi masalah yang tampak rumit? Pernah atau tidak? Pernah? Anak ibu pernah punya masalah atau tidak? Pernah ya? Merasa apa anak ibu? Bingung kan? Kalau masalah yang rumit bingung kan? Ya, bingung. Ya, terhadap masalah yang tampak rumit. Kemudian kalau kalian dihadapkan pada sebuah masalah, ya, bagaimana cara kalian biasanya menyelesaikannya? Bagaimana biasanya? Hah? Mencari solusi, kata Li. Yang lain bagaimana? Yang lain? Kalau udah ada masalah yang tampak bingung nih, kalian sudah bingung, udah rumit. Dan tadinya masalahnya rumit jadi bingung. Katanya ya, mencari solusi. Yang lain? Sama jawabannya? Sama ya, kita cari solusinya, kita cari jawab. Kemudian yang kedua, menurut kalian, ya, menurut anak-anak ibu semuanya, apakah ada cara tertentu agar kita bisa berpikir lebih teratur dan sistematis seperti komputer? Kira-kira ada nggak sih, Nak? Anak ibu yang cantik yang ganteng ini, ada nggak kira-kira caranya untuk kita berpikir lebih teratur dan sistematis seperti komputer? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Menurut kalian? Hah? Ada. Ya, ada caranya. Terus, yang nomor 3, apakah kita hanya bisa menerapkan cara berpikir seperti komputer di bidang teknologi saja, atau juga bisa di kehidupan sehari-hari? Nih, nomor 3 jawabannya. Apakah hanya pada bidang teknologi aja, Nak, berpikir komputasional ini? Tidak, ya, tetapi juga bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Ya, sepertinya anak ibu juga sudah ada beberapa yang ini ya, yang mulai masuk ya. Nah, di sini ada pengertian berpikir komputasional. Ada yang bisa bantu ibu baca? Ayo, Nak, siapa? Ayo, baca, Nak. Ininya saja, pengertiannya saja. Yang keras? Kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Ya. Pengertian berpikir komputasional ini ya adalah merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis, masuk akal dan sistematis, berurut sesuai dengan langkah-langkahnya sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Ya, jadi komputer itu kan kita berpikir komputer itu lebih canggih nggak sih daripada manusia? Ya nggak? Ya nggak? Kita berpikir kita misalnya mau melakukan apa di komputer, terus dia secara cepat kan menghasilkan apa yang kita inginkan. Nah sebenarnya ya komputer itu berpikir komputasional sama dengan bisa juga dilakukan oleh manusia. Nah konsep dasar inilah yang dilakukan, yang diterapkan di dalam komputer, dimasukkan ke dalam sistem komputer sehingga komputer tadi menjalankan pemikiran berpikir komputasional tadi itu ya sehari-hari seperti yang ingin kita gunakan komputer itu untuk apa? Kita ingin komputer itu menghasilkan apa? Kita ingin apa? Nah dia cara berpikirnya sama, ini berpikir komputasional.
Cuma komputer itu dia melalui tadi bidang teknologi, sementara kita ini manusia, ya, untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga dalam Kepka Deskap nomor 32 tahun 2024 halaman 23 mendeskripsikan berpikir komputasional adalah keterampilan problem solving atau keterampilan pemecahan masalah yang berjenjang melalui permodelan dan melalui simulasi untuk menghasilkan solusi efektif, efisien, dan optimal yang dapat dijalankan oleh manusia. Nah, berpikir komputasional ini bisa dijalankan oleh apa? Manusia, ya, manusia dan mesin, meliputi penawaran logis, ya, pemikiran yang masuk akal, kritis, ya, dan kreatif berdasarkan data, baik secara mandiri maupun berkolaborasi atau bekerja sama. Nah, kemudian dalam berpikir komputasional ini, nak, ya, ada prinsip atau langkah-langkahnya. Ada berapa di sini, nak? Prinsip atau langkah-langkahnya? Ada 4. Coba dibacakan. Yang pertama ada apa itu? Memecah masalah atau? Ya, decomposition atau dekomposisi, ya, yaitu membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada apa, nak? Mencari pola atau disebut dengan ya, pattern recognition, ya, yaitu melihat kesamaan atau pola. Ya, itu yang disebut dengan mencari pola atau pattern recognition. Yang ketiga ada apa? Mencari hal yang penting atau abstraction atau abstraksi kalau bahasa Indonesianya, ya, yaitu kita fokus saja pada hal-hal yang penting, ya. Jadi kita tidak perlu fokus pada hal-hal yang tidak penting. Kemudian yang nomor 4 atau algoritma, ya, membuat langkah-langkah solusi atau algoritma atau berpikir algoritmik, ya, yaitu menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Nanti apa saja yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Kita masuk dulu yang pertama, yaitu memecah masalah, membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, ya, contohnya kira-kira seperti ini. Kalian, ya, diminta untuk merapikan kamar tidur masing-masing. Ya, punya kamar tidur anak ibu? Ya, punya. Ya, diminta untuk merapikan kamar tidur anak masing-masing. Kemudian, ini udah ada nih masalahnya, ya. Saya harus merapikan kamar tidur, itu masalahnya, masalah besarnya. Lalu kita bagi menjadi hal yang apa tadi katanya? Menjadi lebih kecil, ya, jadi lebih kecil. Kira-kira apa yang pertama kalian tuliskan atau kelompokkan untuk menjadi bagian masalah yang kecil-kecil tadi? Apa kata? Ya, nih, merapikan tempat tidur, kata Li. Terus yang kedua ada apa? Ya, merapikan meja belajar. Ya, benar, Rika. Apalagi yang lain? Tristan merapikan lemari. Terus? Ya, Zek? Menyapu lantai. Ya, boleh. Tadi yang pertama dirapikan dulu apa? Tempat tidur. Kemudian merapikan apa lagi? Merapikan meja belajar, lalu merapikan lemari. Sudah dirapikan semua, sudah dibersihkan. Terakhir kali baru mereka tadi menyapu dan merapikan lantai. Entahnya itu adalah bagaimana cara kita membagi masalah besar menjadi bagian yang kecil. Itu contoh. Kemudian mencari pola, ya, misalnya, ya, ada contoh. Contohnya di sini adalah, ya, ibu punya angka, ya, ibu
3 lagi menjadi angka berapa? 12. Nah, ini juga termasuk ya dalam prinsip-prinsip atau langkah-langkah berpikir komputasional. Ya seperti ini. Yang kedua ini berarti apa? Mencari pola atau pattern recognition. Kemudian yang ketiga, menyaring yang penting atau abstraction. Fokus pada hal-hal yang penting saja. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Ada sebuah kotak. Oke? Ya kan? Ada di sini Oke, ada sebuah apa ini di sini persegi? Segi empat atau kotak, ya. Nah, di dalamnya terdapat apa yang kalian lihat? Enggak ada? Huruf ya atau alfa. Nah, sekarang di sini yang diminta adalah carilah huruf pada kotak tersebut. Bisa kalian sebutkan hurufnya? Bisa? Huruf apa saja, Nak? Ada huruf apa saja? Pusat sampai kayak itu. Hurufnya apa saja? A. Lalu B. Lalu C. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Menyaring yang penting atau extraction atau abstraksi. Apa yang kalian lihat di sini adalah kalian lihat yang penting saja menurut dengan perintah. Karena perintahnya cari hurufnya. Berarti yang kalian lihat adalah hurufnya saja. Tidak perlu yang lain. Paham kira-kira Ibu? Paham ya? Oke. Kemudian membuat langkah-langkah solusi atau disebutkan dengan algoritma atau berpikir algoritmik, ya. Menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, ya. Contohnya, anak ibu suka mie instan? Suka? Suka. Ada yang nggak suka mie instan? Nah, nggak ada. Semuanya suka, termasuk 1 minggu berapa kali makan mie instan? 1. Mantap. Berarti tidak sering-sering makan mie instan. Bukan tidak boleh, tetapi jangan sering. Yang namanya instan tidak baik bagi tubuh, bagi kesehatan. Di dalamnya terdapat banyak apa? Pengawet, ya, pengawet makanan. Baik, kita kembali ke awal tentang membuat langkah-langkah solusi. Nah, jika kalian ingin makan mie instan, ya, apakah dari bungkusnya langsung dimakan? Tidak. Walaupun namanya mie instan, harus tetap diapakan? Dimasak terlebih dahulu. Nah, di sana, ya, pada mie instan, Rafa Nabinaya, pada kemasan mie instan sudah terdapat cara-cara pembuatannya kan? Sudah kan? Coba kira-kira yang pertama apa yang dilakukan? Apanya direbus? Minyak. Masukkan mie instan ke dalam air yang mendidih, ya, atau rebusan air. Itu yang pertama. Yang kedua, meletakkan bumbu di piring atau mangkuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, iya, masukkan mie instan tadi beserta kuahnya atau airnya. Bagi mie kuah ya, mie rebus. Kalau tidak, untuk yang mie goreng, ambil saja tiriskan minyak, masukkan ke dalam bumbu di dalam piring tadi. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam bumbu mie instannya, diaduk. Setelah diaduk, dimakan. Ya kan? Enak gak minyak? Enak. Ya,
jangan lupa meletakkan sayuran ya. Kalau ada proteinnya telur ya, ada yang proteinnya, ada daging, ada ayam ditambahkan. Supaya yang masuk juga ada lengkap ya isinya ya. Ada sayur, ada protein. Ya, enak nggak mie instannya? Enak. Ya, jadi cara membuat mie instan tadi termasuk dalam mana? Dalam? Iya, membuat langkah-langkah solusi algoritma atau berpikir algoritmik. Ya. Nah, menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi masalahnya tadi apa kalian? Anak ibu? Ya, membuat mie instan. Ya, itu adalah contoh. Baik, kita lanjut. Kita masuk kepada contoh. Contoh ini bisa anak-anak ibu apa namanya tebak ya nanti ya menurut hal yang sudah kita pelajari. Oke? Oke, yang pertama dilihat. Bayangkan ya, jika kita ingin membuat sebuah pesta ulang tahun. Ya, bayangkan nih, misalnya siapa mau buat pesta ulang tahun? Mana? Ya boleh, Ana mau buat pesta ulang tahun. Ya, apa saja sih Nah yang harus dipersiapkan? Mana? Menyiapkan makanan, Eka. Oh, sakinya. Menyiapkan kue ulang tahun, Li. Menyiapkan undangan untuk teman-teman. Yang lain, Lisa. Menyiapkan aksesoris. Menyiapkan permainan untuk di acara ulang tahun. Ya, coba kita lihat jawabannya. Kasih ya. Oke, lanjut. Nah, coba kita lihat jawabannya. Nah, ini, ya. Nah, ini kita bayangkan Hana mau membuat pesta ulang tahun, ya. Apa saja sih yang harus anak-anak ibu yang cantik yang ganteng ini kita bantu Hana, ya. Kita bantu Hana mempersiapkan pesta ulang tahunnya. Tadi ada yang mengundang teman, ya, kata Lia. Ada lagi tadi mungkin memilih tempatnya. Kemudian menyiapkan makanannya, kata Hana. Katanya Zen menentukan permainan. Kata Lisa tadi apa? Iya, menyiapkan aksesoris termasuk tadi ke memilih tempat itu masuk ke dalam aksesoris juga. Tadi ini apa? Membeli kue. Membeli kue itu sama dengan menyiapkan makanan. Ya, berarti tadi, nah ini ada sebuah masalah besar. Masalah besar nggak sih Dina? Menyiapkan pesta ulang tahun? Masalah besar. Kita bagi menjadi beberapa poin. Berapa tadi ya? Nah, contoh di depan ini termasuk ke dalam prinsip atau langkah-langkah berpikir komputasional yang mana? Nomor satu apa tadi? Hah? Nomor satu tadi berpikir komputasional. Apa? Iya, memecah masalah atau dekomposisian. Coba kita lihat, benar atau enggak? Nah, nih, benar ya? Berarti anak ibu udah paham ya? Masuk kepada prinsip atau langkah-langkah berpikir komputasional yang pertama, yaitu memecah masalah. Dari masalah yang besar ini kita bagi menjadi masalah yang lebih kecil untuk kita memudahkan menyiapkan satu persatu hal yang perlu kita siapkan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, nah di sini ibu ada angka 2, ada angka berapa lagi? 4, 6, 8. Selanjutnya 10. Karena ibu tambah di mana angka 10? Karena ditambah 2. Ditambah 2. Setiap bilangan selanjutnya ditambah dengan 2. Coba kita coba. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Iya, benar. Benar. Berarti setiap angka selanjutnya ditambah dengan 2. Reaksi. Arjuna apa? Kemudian yang berikutnya ibu ada bentuk. Ada bentuk apa ini nak? Segitiga. Sama bentuk? Persegi 4.
untuk contoh berikutnya ini, ya, termasuk prinsip-prinsip berpikir komputasional yang mana? Yakni nomor 2, iya, yaitu pengenalan pola, ya, atau bahasa Inggrisnya pattern recognition. Coba kita lihat, benarkah anak ibu? Ya, pattern recognition atau mencari pola. Ya, berarti anak ibu udah paham ya bagaimana polanya. Yang selanjutnya, nah, coba dibaca. Siapa yang bisa baca? Tolong ibu. Coba Reksi dibaca nak, yang kelas yang pertama. Ya, tadi ada pesawat lewat ya, jadi agak kurang jelas. Kita ulangi. Aku adalah tempat orang memberi makanan. Coba kalian bayangkan. Aku adalah tempat orang memberi makanan. Ada meja, ada dan kursi. Tapi bukan di rumah. Aku di mana? Restoran. Ya, semuanya sudah tahu. Di mana nak? Di restoran. Ya, restoran itu tempat kita memberi makan. Ya, ada meja, ada kursinya. Tapi dia bukan di rumah. Nah, hal seperti itu harus kita pusatkan pikiran. Fokus dengan hal-hal yang penting saja. Maka kita dapatkan jawabannya. Kemudian yang berikutnya, bisa tolong Ibu Rafa dibaca yang keras. Aku adalah anak warnanya panjang dan kuning. Warnanya dipakai di sekolah. Ya. Pena dan pensil. Iya, pena atau pensil. Berarti anak ibu sudah bisa ya membayangkan ya apa yang diminta oleh soal, ya, apa yang bisa kita bayangkan. Nah, kalau untuk soal seperti ini, cocoknya kepada langkah-langkah berpikir komputasional yang mana nak? Apa itu? Ada yang tahu? Apa nak? Iya, menyaring kepada hal-hal yang penting atau abstraction. Coba kita lihat. Nah, nih abstraction, menyaring hal-hal yang penting. Ya, benar. Kemudian, nih, Ibu ada situasi lagi ya. Ini situasinya menggambar rumah. Apa? Menggambar rumah. Yang pertama apa nak? Gambar persegi atau persegi panjang. Ya, diminta gambar persegi atau persegi panjang. Yang kedua? Gambar segitiga yang kecil. Yang pertama apa tadi? Katanya? Gambar persegi atau persegi panjang. Gambar persegi atau persegi panjang. Ya. Terus? Apa lagi? Gambar segitiga di atasnya. Ya. Terus? Tambahkan pintu. Tambahkan pintu. Terus? Tambahkan jendela. Tambahkan jendela. Apa lagi? Tambahkan buat kita atap. Kita atap itu seperti apa? Misalnya dia bergelombangkan, gitu kan? Misalnya. Terus tambahkan cerobong asap jika ini kita buat cerobong asapnya. Jadi apa? Gambar
sistematis sehingga kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Oke. Sekarang anak ibu bisa minta tolong dikeluarkan peta kodenya. Kita masuk ke kuis. Ya. Tidak ribut ya. Udah. Boleh dibaca di sini. Coba, setiap malam Budi selalu menyiapkan buku dan alat tulis sesuai jadwal pelajaran esok hari. Cara berpikir Budi termasuk A. Bermain-main, B. Berpikir komputasional, C. Berpikir acak, D. Tidak berpikir. Sesuai dengan kita yang sudah pelajari tadi, termasuk yang mana? Oke. Hana, Afifa, Akila, Fajar, Selina, Rere, oke mantap. Arjuna, mantap. Sinta, Beka, Aska masih salah Aska. Reksi, Rafan, oke. Abinaya, oke. Alwi, Ibrahim kayaknya masih salah. Ibrahim megangnya ya. Tristan, oke. Z, oke. Z, Alfiansyah, oke. Rehan, oke. Alwi, oke. Rafan, oke. Ya, kita lihat jawabannya. Nah, coba anak ibu lihat. Di sini. Ya. Nih. Kelihatan ya? Di depan anak ibu. Siapa yang tadi menjawab berpikir komputasional? Nah, nampak di sini. Yang tadi bilang oke, kecuali yang salah tadi mungkin masih salah memegang kodenya. Mantap anak ibu. Jawabannya yang benar ya. Oke. Coba yang benar ya. Kita lanjut. Ya, yang kedua. Apa langkah pertama dari berpikir komputasional? A. Membuat langkah-langkah penyelesaian. B. Menyaring informasi penting. C. Memecah masalah menjadi lebih kecil. D. Melihat pola. Oke, Ibu Pindai. Ibu Pindai. Hana, oke. Akila Nafisa, oke. Akila pun oke. Afifa, oke. Fajar, oke. Rere, oke. Natali, oke. Ini punya, ini belum terbaca ya. Deka, oke. Arjuna, oke. Reksi, Cynthia, oke. Siapa ini? Sadewa, mungkin masih salah Sadewa. Abinaya, Rafan, Rehan, Alwi, Alfian, Zek, Ibrahim, oke. Tristan, oke. Sudah semua? Kita lihat jawabannya ya. Ya, coba dilihat. Mana ibu? Yang banyak menjawab C. Ya,
kita mengambil informasi yang penting saja. Ini disebut dengan apa? A. Dekomposisi atau memecah masalah. B. Pengenalan pola. C. Abstraksi. D. Berpikir algoritmik. A, B, C, atau D? Kalau kita mengambil informasi yang penting saja, ingat apa tadi contohnya? Dengan apa tadi? Ini yang ini. Yang penting saja. Sama dengan apa? Ya, kita ini ya, Ibu Regini yang minta ya. Ya, diangkat jawabannya. Oke, Hana, Akila, Nur, Akila, Nafisa, Afifah, Fajar, Selina, Rere, Deka, Cynthia, Natali, Selina, Arjuna, Sadewa, Rexi, Rean, Ravan, Aska, mungkin masih solo ya Aska ya. Nanti belum tempat. Ini Aska, Zak, Alwi, Ravan, Ibrahim, Tristan, Ibrahim, ya. Oke, Alfian. Kita lihat jawabannya ya. Nah, lihat. Nah, masih ada yang berpikir algoritmik, masih ada yang berpikir dekomposisi atau memecah masalah. Tapi anak ibu sudah banyak menjawab abstraksi. Ya, ini adalah sekedar kuis. Ya, ibu ingin tahu bagaimana pemahaman kalian berpikir. Kita lanjut satu lagi ya. Contoh pattern recognition, mencari pola. Itulah hal-hal yang diulang-ulangi. Kira-kira contohnya yang pertama, contohnya A, membagi tugas menjadi tugas kecil. B, menyadari bahwa setiap hari Rabu selalu ada pelajaran PJOK. Ya. Yang C, membuat daftar langkah-langkah. Yang D, membawa semua buku pelajaran. Kalau pola berarti apa? Apa tadi? Berulang. Ini yang mana itu? Kalau pola. Siap? Ibu respon ya? Ibu scan ya? Oke. Ana, Akila Nur, Akila Nafisa, Afifah, Fajar, Rere, Selina, Natali, Deka, Cynthia, Abinaya, Rean, Lavan, Aska, Lexi, siapa? Ravan, Alwi, Alfiansa, Zed, Alwi, Ibrahim, Tristan. Ya, coba kita lihat ya jawabannya ya, Nak, ya. Kita lihat. Kayaknya masih ada beberapa yang bingung. Nah, tapi masih banyak juga. Nah, dikatakan tadi adalah pengenalan pola. Nampak di sini ya? Ada poin-poinnya. Pengenalan pola. Berarti setiap hari Rabu ada pelajaran PJOK. Ya, hari Rabu itu kan berulang kan, Nak? Nah, itulah disebut dengan contoh tadi prinsip atau langkah-langkah berpikir komputasional ya, abstraksi atau abstraction. Ya, kira-kira anak ibu berarti sudah cukup paham ya sebagian besar, sudah lebih bisa memahami. Oke, kita lihat di sini. Untuk yang paling terakhir ada Mama Aska. Mungkin yang paling sering menjawab salah, nanti kita belajar lagi ya Aska ya. Berikutnya di sini banyak sekali yang sudah menjawab benar ya. Pertama ada Rexi, Rea, Natali, Hana, Akila Nur, Nafisa, Arjuna, Abinaya. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Mana kita semuanya tepuk tangannya. Oke. Untuk berikutnya ya, sudah ada ibu mengerjakan tulis. Ibu ada lembar kerja yang akan dibagikan. Kalian buat di buku tulisnya masing-masing. Oke?
Buat di buku tulisnya masing-masing dikerjakan, nanti dibacakan ke depan kelas satu persatu. Waktunya tidak lama ya, sebentar saja. Mina. Nanti dibuat di buku ini ya, di buku lanjutannya ya. Ini mau coba, ini. Jadi ada kelompoknya berapa nih? Siapa tulis? Siapa tulis siapa? Direksi, direksi ada ke depan sana. Siapa tahu sih direksi? Biasa tidur nanti. Oke Ibu, waktunya 10 menit ya. Waktunya 10 menit, Ibu tunggu. Jangan lama-lama ya. Tolong diskusikan dengan teman sekelompoknya. Ya, dibuat agar bagaimana masalah yang kalian hadapi itu bisa diselesaikan dengan baik dengan menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional. Enak ya? Tolong diperhatikan masalahnya. Ya, didiskusikan ya dengan teman-teman. Kira-kira apa yang perlu diselesaikan masalahnya? Oh, 10 menit dah. Kakak sebentar balik. Jadi masalah yang kalian hadapi nanti dimasukkan ke dalam 4 langkah-langkah berpikir komputasional
Ya, prinsip-prinsipnya tadi yang pertama ada decomposition, yang kedua ada pattern recognition, yang ketiga ada abstraction ya atau abstraksi, yang keempat ada algoritma ya, thinking algorithm atau berpikir secara algoritmik ya. Disusun langkah-langkahnya apa saja untuk kalian dapat memecahkan masalah tersebut. Semuanya di semuanya siap. Satu orang aja nggak bisa. Lagi nanti kan ini kan berikutnya ya. Terus sudah semuanya nggak satu orang. Diskusikan aja kira-kira apa yang perlu dikerjakan pada saat kalian mengalami masalah-masalah yang udah kalian sebutkan ya. Masing-masing kelompok berbeda ya, soalnya masing-masing kelompok berbeda supaya kalian lebih banyak mendapatkan contoh ya, masalah-masalah apa saja yang bisa dipecahkan dengan menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional. Thank you.
57. 57. Ada. Ya, Nas, dipercepat ya. Dipercepat ya, Nak, ya. Dipercepat pengerjaannya ya. Nanti masing-masing kelompok maju ke depan. Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Karena waktu kita agak banyak. Baca semua ya, Bu? Belum? Udah siap? Udah siap kan? Nomor 1 ya? Sedikit lagi, oke? Tunggu di depan. Yang lain? Ya, dikondisikan dengan teman-teman satu kelompoknya, kira-kira apa hal-hal yang bisa dilakukan. Mulai dari memecah masalah, ya. Terus tadi ada semuanya. Iya. Ya, pemecahan masalah, pengenalan pola, abstraksi, yang terakhir berpikir secara algoritmik, ya. Nah, harus diperhatikan. Jadi kesemuanya itu nyambung. Hanya dengan satu masalah untuk kita menyelesaikan
tentang langkah-langkah dalam berpikir komputasionalnya. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Dikit lagi. Kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Nanti bawa buku depan Satu udah. Hati-hati ya melangkah di sini ya. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 dulu, membacakan hasil diskusinya beserta teman-teman maju ke depan. Apa? Mau baca? Semuanya ke depan? Anak baca. Kalian bawa buku ke depan. Ya. Ya. Ibu, kalau yang udah selesai menyalin, boleh menyalin diskusinya ya. Diskusinya boleh sebagian menghadap ke depan. Ya. Coba didengarkan, kelompok 1 akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Yang keras ya, karena ya. Ayo yang lain. Yang lain bawa bukunya ke depan karena akan membacakan hasil diskusinya. Ya, ada di sini juga boleh nggak? Iya. Sini kita, silakan. Nah, sini. Yang lain, ada ibu, tolong menghadap ke depan semuanya. Ada ibu, kelompok 2, kelompok 4, menghadap ke depan semua. Kita dengarkan jawaban dari Hana. Pertanyaannya, pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan berpikir komputasional untuk mengatasi masalah peralatan sekolah? Bagian bawah. Ya? Atau sekolah yang apa? Yang apa tadi bukan sih? Yang sering bingung. Kamu sering terlambat berangkat sekolah karena setiap pagi bingung mencari seragam dan peralatan sekolah. Jawabannya yang pertama ada apa? Yang keras, diam. Yang keras. Dekomposisinya apa? Memecah masalah. Iya, bukunya belum siapkan, seragamnya belum. Apa tadi? Seragamnya belum disiapkan.
waktu mandinya belum tahu berapa lama. Terus itu adalah decomposition-nya. Yang kedua, pattern recognition atau mencari pola. Ya, padahal gradualnya sudah ada kan, seharusnya disiapkan malam hari sebelum esok tiba. Yuk. Kemudian yang ketiga, abstraksinya. Tidak adanya persiapan sebelumnya. Ya, penyebabnya adalah tidak ada persiapan di hari sebelumnya. Yang keempat, algoritma atau berpikir algoritmik. Satu, sebelum tidur siapkan seragam lengkap. Yang kedua, Letakkan buku sesuai jadwal pelajaran tuntas. nah, letakkan buku sesuai pelajaran ke dalam tas. Yang ketiga, Letakkan tas letakkan tasnya di dekat pintu. Yang keempat, pagi hari tinggal mandi, sarapan, lalu berangkat tanpa repot mencari barang. iya, pagi hari bangun tidur langsung mandi, sarapan dan siap berangkat ke sekolah. Ya, jadi bilang terima kasih. Terima kasih teman-teman karena kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Taruhnya tangannya kelompok 1. Kelompok 2 yuk ke depan semuanya. Siapa yang mau baca dengan suara ikhlas? Fajar. Siapa? Fajar apa Cinta? Awas, awas. Ya. Ya, oke Kak. Ya. Stop. Coba, ini permasalahan adalah gini, di kelas murid sering bingung mengantri di kantin saat istirahat sehingga menimbulkan keributan. Pertanyaannya, ya, bagaimana cara berpikir komputasional bisa membantu menyelesaikan masalah antrean di kantin? Jawabannya? Cognition. Semuanya sudah ada gangguan, semuanya keluar. Pattern recognition-nya, setiap jam istirahat selalu terjadi keributan karena tidak ada sistem antre yang jelas. Kemudian, pemecah masalahnya, decomposition-nya. Masalahnya adalah di sana murid datang secara menyeluruh langsung, ya, secara itu ribut, tidak ada petugas kantin yang mengatur. Kemudian kemudian ada abstraction atau abstraksi. Inti dari masalah adalah tidak adanya aturan antre yang teratur. Ya. Kemudian algoritma, apa algoritmnya? Atau berpikir secara algoritmiknya apa? Nah, algoritmnya atau berpikir algoritmiknya yang pertama adalah guru menetapkan
45 datang, silakan duduk semua. Ya, siswa yang sudah selesai langsung meninggalkan antrian. Ya, cukup. Baiklah. Ya, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok 2. Ya, hati-hati kabelnya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, baik maju. Ini bisa di sini. Siapa yang baca soal? Oke. Ya, bacakan dulu masalahnya. Yang ribut apa? Alwi? Masalahnya apa? Sini. Ya. Masalahnya adalah setiap malam kamu sering kesulitan mengerjakan PR karena buku dan alat tulis sering hilang dan tidak tertata rapi. Kemudian, ya. Ya, bagaimana kamu menerapkan berpikir komputasional untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama, untuk memecah masalahnya, bagaimana Lexi? Silakan keluar, istirahat sudah mendengar. Semuanya turun semua. Nah, permasalahannya adalah bukunya tercecer, pensil dan menghapusnya hilang, meja belajar berantakan. Ya, itu memecah masalah. Ini apa? Pengenalan polanya apa? Pattern recognition-nya? Iya, pengenalan polanya itu setiap kali ada PR, waktunya itu terbuang untuk mencari alat tulis. Kemudian abstraksinya apa? Iya, abstraksinya ya adalah meja belajar itu tidak rapi ya, berserakan. Deka. Ya, yang keempat abstraksinya apa? Algoritma atau berpikir algoritmiknya apa? Rapikan meja setiap selesai belajar. Yang kedua, simpan buku sesuai mata pelajaran di rak. Yang ketiga, masukkan alat tulis yang kalian punya ke dalam kotak pensil. Yang keempat, iya, dicek atau diperiksa kembali sebelum tidur. Ya, ini adalah presentasi ya hasil diskusi dari kelompok. Ya, terima kasih teman-teman. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Baik, sekarang kelompok 4. Silakan maju. Siapa yang belajar keras? Baca. Ya. Ini yang rapi dirinya. Ayo Nana, silakan perhatikan. Nah, perhatikan ini adalah hasil diskusi dari kelompok 4 sini. Maju sini, maju. Nah, maju. Nah, ya. Nah, maju. Yuk, dibaca. Di sekolah, guru sempat melakukan karena banyak siswa menjawab hadir bersama sehingga menyebabkan Terus? pertanyaan bagaimana penerapan berpikir komputasional dalam belajar guru. Ya. Yang pertama untuk dekomposisi atau pemecah masalah ya. Persamaan suara bukan tinggi, sulit dibedakan. Ya, siswa
untuk mendata. Kemudian, iya, polanya, pengenalan polanya atau pattern recognition-nya. Setiap absen lisan ya, masalah ini terjadi. Kemudian abstraksinya apa? Masalah adalah metode absen kurang teratur. Iya, abstraksi masalahnya adalah metode absen kurang teratur. Kemudian, Guru memanggil nama pasien kejadian. ya, Siswa menjawab hanya gunakan nama yang dipanggil. ya, Sejak guru menandai daftar hadir. ya. Setelah semua selesai, guru mengecek ulang. Iya, algoritma atau berpikir secara algoritmiknya adalah yang pertama, guru memanggil nama satu persatu. Yang kedua, siswa menjawab hanya ketika namanya dipanggil. Yang ketiga, guru menandai daftar hadir. Yang keempat, setelah semua selesai, guru mengecek ulang. Ya, jadi itu adalah hasil ya dari pekerjaan diskusi kelompok 4. Ya, baik, ucapkan apa? Kelompok 4 teman-teman. Ya, terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, silakan kembali. Oke, anak ibu tadi sudah ada yang pertama tadi tentang masalah apa? Yang pertama? Apa tadi masalah yang pertama? Ya, masalah pertama adalah tiap pagi itu bingung mencari seragam ya. Sudah ada tadi pemecahan masalahnya. Yang kedua tadi masalahnya di kantin sering ribut ya, sering kebingungan karena tidak ada sistem antri yang jelas ya. Kemudian yang ketiga tadi ada setiap malam kamu sering kesulitan mengerjakan PR karena buku dan alat tulisnya berantakan. Benar ya? Hilang atau tidak tertata rapi. Yang keempat, ya, guru kesulitan mengabsen karena banyak siswa yang menjawab hadir, ya, bersamaan yang sangat membingungkan. Sudah ada jawaban-jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan kelompok 4 yang di dalamnya sudah ada langkah-langkah berpikir secara komputasional. Tepuk tangan untuk anak ibu semuanya. Jawabannya sudah maksimal, sudah baik. Kemudian ibu sudah menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah dengan memecahkan masalah yang pertama. Yang kedua, mencari pola. Yang ketiga, fokus pada hal yang penting. Yang keempat, menyusun langkah solusi. Ya, dengan belajar berpikir komputasional ini, kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih cepat, mudah, dan rapi. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Akan kita sambung dengan topik berikutnya pada pertemuan berikutnya. Nah, mari anak ibu berdoa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Alwi, boleh dibaca doanya? Amin.